Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, alhamdulillah anak sekalian, kembali Allah mempertemukan kita dalam kuliah online yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan di dalamnya. Allah lindungi kita semuanya, dan tentunya Allah berikan kemudahan kita dalam segala urusan kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin menjelaskan satu tajuk pembahasan, yaitu tentang lembaga pembiayaan syariah, dasar hukum, bentuk dan mekanismenya. Yang pertama, lembaga keuangan. Pada dasarnya, dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank, yaitu badan usaha. Jadi setiap badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menyalurkannya kepada masyarakat, baik yang berbentuk kredit ataupun bentuk lain, guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau masyarakat, itu bisa disebut dengan lembaga keuangan bank. Adapun lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, termasuk lembaga pembiayaan. Jadi kalau kita melihat sebetulnya lembaga pembiayaan itu adalah lembaga keuangan yang bukan bank, Meskipun mungkin hari ini juga beberapa bank itu membuat atau memunculkan lembaga pembiayaan yang itu merupakan bagian daripada lembaga keuangan bank itu sendiri. Berikutnya, adapun secara definisi, ketika kita bicara tentang ranah lembaga pembiayaan syariah, tentu satu hal yang harus mendasar menjadi prinsip, menjadi pembeda antara lembaga pembiayaan syariah dengan konvensional. Maka secara definisi, lembaga pembiayaan syariah itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara orang yang bertransaksi atau dua orang yang telah melakukan akad dalam kesepakatan, baik antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Jadi memang ada dua hal yang kita tangkap dari definisi ini, Yang pertama, bahwasanya lembaga pembiayaan syariah itu harus akadnya jelas, Akadnya jelas. Kemudian juga kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak bank atau non bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah pun juga harus jelas. Kemudian tempo waktunya akan ditagihkan berapa lama pun juga harus jelas di awalnya.
termasuk bahkan ketika bicara ranah keuntungan atau margin yang didapatkan dari lembaga pembiayaan syariah ini. Itu pun juga harus jelas. Maka inilah mungkin beberapa yang membedakan antara lembaga pembiayaan syariah dengan konvensional. Adapun dasar hukum lembaga pembiayaan syariah ini didasarkan pada keputusan Presiden tahun 1988 nomor 61 ya. Bahwasanya secara pengertian ya, lembaga pembiayaan menurut pasal 1 ya, angka 2 Kepres 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Maka dalam hal ini, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lah, sekarang rekan sekalian, perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan tentu ya, atau lembaga keuangan dalam tanda kutip bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa tabungan atau mungkin yang berupa deposito ya. Sedangkan pada lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Ini yang membedakan ya, yang membedakan antara lembaga keuangan bank dan juga lembaga pembiayaan ya. Yang tentunya yang non-bank ya. Ini perbedaannya. Maka dalam hal ini ketika kita bicara tentang ranah unsur-unsur ya, lembaga pembiayaan ada beberapa yang cukup ya, berperan ya dalam unsur-unsur lembaga pembiayaan ini. Yang pertama tentu ya, dalam setiap lembaga pembiayaan syariah harus ada badan usaha ya, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Jadi kalau hari ini tentu ya, biasanya ada NCOP-nya ya, nama IJOP-nya, izin ya, operasionalnya dan lain sebagainya itu biasanya ada ya. Kalau memang itu sudah resmi ya, maka kalau kita ingin mendirikan lembaga pembiayaan yang sah untuk negara, memang harus ada NCOP-nya ya, atau IJOP-nya ya. Karena kalau tidak ada ya perlu kita waspada ya. Khawatirnya seperti halnya yang hari ini banyak marak terjadi, ternyata ya belum memiliki izin secara resmi, sehingga ketika ada masalah di belakangnya itu agak susah ya menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, kegiatan pembiayaan. Ya tentu ya, sebagai lembaga pembiayaan melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan ya. Kemudian juga unsur lembaga pembiayaan syariah adalah penyediaan dana ya. Kemudian ada yang keempat, barang modal ya. Kemudian yang kelima, ini menjadi salah satu ciri khas, yaitu tidak menarik dana secara langsung, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat ya. Yang keenam, syariah ya, ini yang kemudian yang membedakan tentunya juga yang paling mendasar antara lembaga pembiayaan syariah dengan lembaga pembiayaan konvensional, yaitu ketika ya lembaga pembiayaan itu ditambahkan atau mungkin berdasarkan akad syariah ya, maka harus betul-betul akad-akad transaksi yang ada di dalamnya pun harus akad-akad yang dibolehkan secara syariat Islam. Ada beberapa kegiatan ya, atau bidang usaha ya dalam lembaga pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Kepres 61 pasal 2 tahun 1988. Yang pertama ada model ventura ya, ada sewa guna usaha ya, kemudian ada anjak piutang ya, kemudian usaha kartu kredit dan perdagangan surat berharga,
kemudian pembiayaan konsumen, ya. Tentu ada kurang lebih 5 hal ini yang menjadi bidang usaha daripada lembaga ya pembiayaan secara umum ya, bukan hanya syariah saja tapi termasuk juga konvensional. Maka dalam hal ini lembaga pembiayaan pun punya peran ya. Yang pertama sebagai sumber alternatif pembiayaan. Tapi tentu yang harus difahami, sekalipun lembaga pembiayaan ini sebagai alternatif pembiayaan, maka dalam hal ini ketika lembaga pembiayaan itu ada labelnya pembiayaan syar'i ya atau lembaga pembiayaan syariah, maka ya produk-produk pembiayaan yang dimunculkan oleh lembaga tadi harus sesuai dengan prinsip dan juga syariat Islam. Jangan sampai kemudian ya covernya namanya Islami ya, tapi produknya tidak Islami gitu. Jadi ada kalimat syariahnya atau syariahnya, tapi ternyata produknya tidak syar'i. Ya, ini tentu ya sebagai alternatif harus ya menjelaskan segamblang-gamblangnya kepada umat ya tentang ya apa saja ya yang ada dalam program-program atau mungkin produk-produk ya lembaga pembiayaan syariah itu, sehingga harapannya betul-betul menjadi alternatif umat untuk menggantikan yang sebelumnya mereka menyibukkan diri, mereka mengusahakan dirinya ya dengan mudah mendapatkan untuk pinjaman ataupun mungkin dalam pembiayaan kepada bank konvensional, mereka berpindah kepada lembaga pembiayaan syariah. Kemudian yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Jelas ya, saya kira ketika ya perekonomian, akad-akad, transaksi-transaksi dalam lembaga pembiayaan syariah itu sudah berlangsung dan baik, kita yakin akan muncul margin, keuntungan baik ya antara pihak lembaga pembiayaan syariahnya maupun kepada nasabah yang menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan ini, sehingga ya tentu ketika ada profit di sana, ada margin keuntungan yang besar di sana, bisa menopang atau mengangkat roda perekonomian yang ada di masyarakat kita. Maka dalam hal ini ya kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi ya, lembaga pembiayaan syariah bukan sekedar nama, tapi yang kita inginkan, yang Allah inginkan bersama Rasulnya itu betul-betul ya transaksi-transaksi yang ada di dalamnya, akad-akad yang ada di dalamnya sesuai dengan syariat Islam. Inilah sekalian. Bahkan termasuk yang paling mendasar adalah ya jangan sampai kemudian lembaga pembiayaan syariah tapi produknya masih ada yang mengandung unsur riba. Naudzubillahi min dzalik. Maka berikutnya ketika kita bicara kerana karakteristik lembaga pembiayaan syariah, ya ini karakteristiknya itu ada 3 paling tidak ya. Pertama, bebas bunga ya, dan ini menjadi ciri khas kita. Maka bagaimana kita sebagai agen of change of economy ya, agen of change from economy side ya, bagaimana kita menjadi agen perubahan untuk umat dalam hal ekonomi ya, tentu harus bisa menjelaskan ya apa yang membedakan yang paling mendasar antara lembaga pembiayaan syariah ini dengan lembaga pembiayaan konvensional. Yang pertama adalah bebas bunga. Ini harus kita sampaikan kepada umat. Ya. Kemudian yang kedua, berprinsip bagi hasil dan resiko. Ini yang juga harus kita pahami. Ketika lembaga pembiayaan syariah memunculkan satu produk ya atau satu transaksi yang kemudian ditawarkan kepada nasabah, maka ya ketika ada profit di sana pun harus jelas asal usulnya. Apakah itu merupakan daripada bagi hasil dari mungkin kerjasama yang dilakukan
Bahkan termasuk ketika nanti ada rugi atau kerugian yang mana itu harus ditanggung bersama pun juga harus dijelaskan di awal, sehingga ya ketika lembaga pembiayaan syariah itu memunculkan satu produk atau mungkin satu transaksi, maka sejak awalnya sudah ada kesepakatan prinsip bagi hasilnya, prinsip bagi resikonya, itu sudah jelas di awal. Misalkan berapa persen untuk lembaga pembiayaan syariahnya, kemudian berapa persen untuk nasabah atau mungkin mitra yang menjalin kerjasama terhadap lembaga pembiayaan syariah. Kemudian yang ketiga, perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Nah, ini juga menjadi ciri khas, ya, menjadi karakteristik lembaga pembiayaan syariah. Ya. Karena ya perhitungan bagi hasil tentu ya suatu bisnis tidak mungkin akan langsung nampak keuntungan itu di awal. Karena tentu ya statistik ya akan berjalan, kadang naik, kadang turun, kadang ada keuntungan, kadang ada kerugian. Maka perhitungan bagi hasil itu tidak dilakukan di muka ya. Maka kalau ada lembaga pembiayaan syariah kok memberikan tawaran, oh ini nanti langsung Pak ya, misalkan contoh kita ada transaksi ya, kok berani menjamin lembaga pembiayaan syariahnya terkait dengan keuntungan atau bagi hasilnya di muka, oh itu kita patut curiga ya. Biasanya yang model seperti itu ya, itu mungkin di awal kita langsung dapat keuntungan, tapi habis itu dia lari entah kemana. Jadi banyak yang kemudian dalam perjalanannya ya beberapa waktu yang lalu ketika kita sharing ya bersama pelaku usaha yang ada di sekitar kita, itu kemarin ada kejadian ya bagaimana kemudian ada lembaga pembiayaan syariah yang kemudian ternyata juga mohon maaf ya namanya sudah syar'i tapi ternyata belum syar'i ya, sehingga ya dia sudah berani ya awal-awal ketika kerjasama dengan mitra daripada lembaga pembiayaan syariah atau nasabah yang melakukan kerjasama dengan akad mudorobah maupun musyarakah, ternyata ya karena si korban atau nasabah tadi tergiur ya dengan mungkin keuntungan bagi hasil yang disampaikan di awal oleh lembaga pembiayaan syariahnya tadi, sehingga apa? Dia tertipu. Dia menginvestkan beberapa ratus juta ya. Tapi kemudian ya betul ya awal-awal sebulan 2 bulan dia disuplai dengan keuntungan bagi hasil. Bahkan dia di awal pun nanti dia berani menyampaikan menjamin keuntungannya sekian persen Pak. Bahkan langsung diberi cash itu ya. Tapi ternyata pada perjalanannya setelah berjalan 3 bulan itu lembaga pembiayaan syariahnya itu lari. Bahkan ya ketika dikejar gitu ya, dikejar oleh orang yang invest tadi pun juga susah gitu ya. Uangnya kemana juga nggak jelas. Oh ternyata selama ini orang tadi ditipu gitu ya. Nah inilah yang kemudian ya lembaga pembiayaan syariah tentu berbeda ya dengan yang lainnya. Harus ya tidak boleh disampaikan di awal bagi hasil itu karena ya namanya usaha, namanya kerjasama. Dalam usaha tentu ada risiko yang terkadang ya bisa jadi kita akan mengalami keuntungan atau yang kedua mengalami kerugian. Dan perbankan atau mungkin lembaga pembiayaan syariah ya tidak melakukan bagi hasil di awal muka atau di awal transaksinya. Ya, tapi sebelum mungkin lanjut ke tadi ya. Tapi yang jelas bahwasanya kalau hanya prosentase itu tidak ada masalah ya. Misalkan bagi hasilnya nanti sekian persen Pak ya, 60% nanti ke saya, ke pihak pengelola lembaga pembiayaan syariahnya, dan nanti 40%-nya jenengan gitu. Anda atau mungkin sebaliknya ya, yang 60% itu adalah orang yang menginvestkannya, kemudian banknya atau lembaga pembiayaan syariahnya nanti 40% saja. Oh itu boleh. Tapi tidak sampai menyebutkan nominalnya ya. Lah, kemudian yang terakhir, mekanisme lembaga pembiayaan syariah dan konvensional dalam hal hutang. Ini juga menjadi sebetulnya karakteristik ya bagaimana lembaga pembiayaan syariah ini punya ciri tersendiri. Yang pertama, hutang yang terjadi karena pinjam meminjam.
Kalau memang itu lembaga pembiayaan syariah, maka tidak boleh ada tambahan biaya, kecuali misalkan biaya materai, biaya notaris, biaya studi dikelayakan, ya itu boleh. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang lain, ya itu tentu akan menjadi hal yang tidak jelas ya dalam suatu akad, termasuk hutang ya. Apalagi sampai kemudian ya ada hutang kemudian ada tambahannya ya kan, ada tambahannya. Maka dalam hal ini kalau seandainya ya pinjaman tadi ada tambahannya, misalkan entah itu untuk bunganya berapa persen, itu jelas bukan lembaga pembiayaan syariah, karena lembaga pembiayaan syariah itu tidak boleh ada tambahan sama sekali, kecuali ya biaya materai, biaya notaris, biaya studi kelayakan, ataupun mungkin segala hal yang mungkin betul-betul terjadi ya di awal akadnya atau mungkin dalam perjalanannya gitu ya. Karena tentu kalau kita fahami dalam kaidah fikih kita ya, bagaimana hadis Nabi, kullu qardin jara fi manfa'ah fahuwa riba. Maka ketika pinjam meminjam kok menghasilkan keuntungan, lah keuntungan inilah yang kemudian merupakan bentuk riba, dan itu tidak boleh. Dan inilah yang membedakan hutang yang terjadi karena pinjam meminjam dalam lembaga pembiayaan syariah dengan konvensional. Karena kalau konvensional jelas ya ada tambahannya, itu jelas ya, tidak mungkin nggak ada tambahannya, karena konsep perbankan konvensional, lembaga pembiayaan konvensional itu mereka tidak mau rugi ya, yang mau mereka adalah untung cukup besar-besarnya ya. Yang kedua, hutang yang terjadi karena penyediaan barang. Lah, lembaga pembiayaan syariah itu ada kejelasan harga jual sejak awalnya, berapa harga asli dan juga berapa keuntungan yang diambil LPS ini ya, lembaga pembiayaan syariah ini, itu harus jelas di awal ya. Bahkan harga jual yang telah disepakati tidak berubah dalam kurun waktu tertentu. Jadi ketika ada kesepakatan, misalkan contoh ya, ada akad murabahah ya, keuntungannya disepakati, kemudian harga awal pembelian pun harus jelas dijelaskan ya, harganya sekian, kemudian ngambil keuntungannya sekian, itu harus dijelaskan. Dan nasabah atau mitra yang dia bekerja sama dengan lembaga pembiayaan syariah dalam hal ini penyediaan barang, maka harus jujur ya pihak lembaga pembiayaan syariah ini kepada nasabahnya atau kepada mitranya ya. Dan bahkan ya harga jual yang telah disepakati nantinya, misalkan ya contoh ya, ini harganya motor 10 juta ya, harga awalnya, kemudian setelah ditambahkan keuntungan, ini ngambil keuntungannya misalkan 20% dari harga awal atau harga belinya. Nah, maka di sini jadinya 10 juta tambah 2 juta, 12 juta. Nah, lah kemudian ketika ada kesepakatan harga 12 juta, deal antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah, maka di sana tidak boleh ya, tidak boleh ada perubahan nanti dalam perjalanannya. Tidak boleh. Apalagi sampai ada tambahan. Ya, kalau ada tambahan nanti jatuhnya ke riba. Maka tidak boleh ada tambahan ketika sudah ada harga kesepakatan, baik itu dibayar secara cash atau kontan ataupun secara kredit. Nah, maka inilah yang membedakan ya. Jadi gini, kalau lembaga pembiayaan konvensional itu biasanya tidak disebutkan harga awal berapa ya, kemudian keuntungannya berapa. Bahkan apalagi yang sistem modelnya ada bunga berapa persen, itu naudzubillahi min dzalik, biasanya mereka tidak mau transparan ya. Bahkan bisa jadi akan ada tambahan tiap bulannya, ada tambahan setiap tahunnya. Semakin lama biasanya semakin besar ya besaran daripada bunganya atau ribanya, dan ini tentu ya akan merugikan pihak yang mungkin bertransaksi dengan lembaga pembiayaan tadi. Maka prinsip ya lembaga pembiayaan syariah tidak boleh seperti ini. Maka harga awal, harga keuntungan yang disampaikan di awal pun yang telah disepakati tidak boleh dirubah serta merta ya dalam kepemilikannya. Kemudian bahkan nanti juga kalau kita bicara ke ranah ya ijarah ya, itu nantinya ada namanya di sana ijarah muntahiyah bitamlik ya, atau mungkin pembiayaan yang kemudian
ketika mereka transaksi akan berpindah ke pemilikan. Nah, itu kalau lembaga pembiayaan syariah ketika transaksi dengan transaksi murabahah, tentu hakul miliknya atau hak kepemilikannya berpindah, ya. Tapi terkadang, ya, kalau mungkin lembaga pembiayaan konvensional itu mereka, ya, ternyata belum pindah hak kepemilikannya antara mungkin lembaga pembiayaan kepada ke nasabahnya atau mitranya, dan ini yang banyak terjadi sehingga kemudian BPKB-nya ditahan, ya, atau mungkin jaminan yang lain ditahan. Itu terkadang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga praktek-praktek seperti ini tidak sesuai dengan prinsip mekanisme lembaga pembiayaan syariah, dan inilah yang membedakan dengan konvensional. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan insya Allah akan kita perdalam lagi nanti, termasuk dalam akad-akadnya yang diperbolehkan, ya, dalam syariat kita, utamanya dalam lembaga pembiayaan syariah itu. Saya khairal jaza, terima kasih atas perhatiannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sudah turut serta menyimak kajian kita, pertemuan kita hari ini, boleh mengisi absensi lewat komen yang ada di video YouTube ini, dan juga untuk mengisi list absensi di grup WhatsApp sesuai dengan kelasnya. Terima kasih.